Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast jurusan Teknik Industri. Kali ini kita dapat kedatangan bintang tamu, yaitu Kepala Jurusan kita, Bapak Ridwan Andi Purnomo. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Apa kabar, Pak, sebelumnya? Alhamdulillah, baik. Gimana, Pak, COVID ini? COVID-19 ya kita berharap yang terbaik lah, walaupun kita juga perlu mengantisipasi kondisi yang paling buruk yang tidak pernah kita sangka-sangka. Gitu. Oke. Pak, saya mau nanya-nanya nih, Pak, terkait teknik industri. Nah, sebenarnya definisi teknik industri itu apa sih, Pak? Teknik industri, baik. Jadi kalau kita bicara teknik industri, maka tentu saja karena ini adalah bidang ilmu yang di dunia internasional juga sudah berkembang gitu ya. Maka kita juga perlu melihat bagaimana mereka di dunia internasional itu mendefinisikan teknik industri. Jadi kalau kita coba cari di internet teknik industri, itu pasti akan ketemu industrial and system engineering, manufacturing engineering, dan seterusnya. Dan juga kalau kita lihat lagi di beberapa universitas itu justru memasukkan teknik industri itu di bawah ekonomi, gitu. Nah, sehingga dari sana, ya, sebenarnya kalau kita bicara teknik industri itu kita bicara sistem engineering sebenarnya, rekayasa sistem gitu. Nah, kalau kita bicara sistem, maka tentu saja kita bicara beberapa elemen di dalam sistem itu yang kemudian saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Pertanyaannya adalah, kalau kita bicara sistem, kira-kira di sekitar kita ini ada tidak yang bukan sistem, gitu. Ya, misalnya kita ini sedang duduk di kursi, gitu kan. Nah, kalau kursi ini kemudian kalau kita coba untuk untuk copoti semua gitu ya komponennya, maka itu menjadi komponen-komponen dari sistem, gitu kan. Nah, kemudian ketika dia jadi satu, dia bekerja sama menjadi sebuah kursi, tujuannya adalah untuk menjadi tempat duduk yang nyaman bagi manusia. Nah, kalau begitu maka hampir tidak bisa kita menemukan di sekitar kita itu yang bukan sistem, gitu kan. Nah, sehingga kalau kita bicara teknik industri, ya sebenarnya kita itu bicara suatu disiplin ilmu yang sebenarnya itu bisa diaplikasikan di bidang apapun. Karena semua bidang di sekitar kita itu adalah sistem itu sendiri. Lebih simpel lagi kalau kita lihat sistem itu ada input, ada proses, ada output, ya. Selalu begitu kan. Jadi sistem itu ada input, ada proses, ada output. Pertanyaannya kembali sama yaitu, ada tidak di sekitar kita itu yang kita tidak bisa mengidentifikasi inputnya, dan kita tidak bisa mengidentifikasi prosesnya dan outputnya, gitu kan. Hampir semua yang ada di sekitar kita itu bisa kita identifikasi apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya, gitu kan. Nah, sehingga teknik industri juga seperti itu skopnya. Oke, Pak. Nah, kan banyak nih, Pak, teknik-teknik yang ada, kayak teknik mesin, teknik informatika, teknik elektro. Nah, kalau misalnya mesin itu kan udah jelas ya, Pak, ya. Untuk mesin itu pasti dia mengurus mesin, elektro dia kelistrikan, informatika ya sistem development dari sebuah website atau bagaimana. Nah, kalau teknik industri sendiri ini apa yang membedakan, Pak? Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan ya, jadi ketika kita harus melihat segala sesuatu itu dari sisi sistemnya, maka kita harus melihat big picture dari sistem yang kemudian kita analisis, gitu ya. Sebagai contoh begini, ini pengalaman saya ya, dulu ketika saya sedang sekolah S3 itu, beberapa teman dari teknik elektro itu diskusi dengan saya gitu ya, mengenai disertasinya gitu. Nah, pada waktu itu kebetulan bidangnya adalah komunikasi, gitu kan. Nah, mereka itu proyeknya adalah menentukan letak base station yang bisa kemudian melayani handphone kita itu secara optimal, gitu kan. Nah, ini teknisnya mereka expert, mereka pakar gitu. Nah, kemudian ketika mereka diskusi dengan saya juga nyambung gitu kan, bahwa di teknik industri ketika kita melihat itu sebagai suatu sistem, kita coba analisis apa inputnya, atau kemudian kita mulai dari apa outputnya. Oh, outputnya adalah letak base station yang kemudian bisa melayani secara optimal ya semua handphone yang ada di sekitar situ. Itu outputnya. Kemudian apa prosesnya? Oh, ada base station situ yang nanti akan merefleksikan signal-signal dari handphone itu. Gitu kan, apa inputnya? Kita bisa identifikasi. Nah, dari sana kemudian kita gunakan teknik-teknik yang biasa kita pelajari di kelas, dan ternyata saya bisa berkontribusi di riset itu. Padahal itu bukan bidang kita, gitu kan, itu teknik elektro gitu. Nah, seperti itu gambarannya kira-kira ya. Oke, Pak. TIUI sendiri ini udah berapa lama sih, Pak, berdirinya? Sudah berapa lama? Lama sekali, gitu ya. Oke, jadi kalau kita coba merunut ke belakang, TIUI ini berdiri tahun 1982.
Jadi sudah berapa tahun itu? Silakan dihitung sendiri. Gitu ya. Nah, sampai saat ini alhamdulillah kita bisa mempertahankan akreditasi A kita selama 15 tahun. 3 periode berturut-turut gitu. Ya, semoga di ke depan ya, bukan cuma kita pertahankan tapi juga kita tingkatkan kan gitu. Lalu saya mau nanyain Pak, kalau misalnya di Teknik Industri UII ini ada berapa prodi ya Pak? Apakah cuma hanya strata 1 atau sampai S3 mungkin kalau ada? Iya. Jadi gini, di Teknik Industri UII ya, di jurusan kita itu jelas ya kita punya S1 ya, level sarjana. Kemudian kita merasa bahwa kita perlu mengekstend pengilmuan kita sehingga kita sudah punya S2 juga gitu. Nah, tahun ini kita juga sudah merintis S3, ya kita mohon doa supaya bisa buka di tahun ini juga S3. Berarti kemampuan dasar apa sih Pak yang harus dimiliki oleh seorang yang pengen masuk ke teknik industri? Ya, kemampuan dasar. Saya kira kalau kita nanti akan bicara sistem, maka tentu saja kemampuan untuk melihat sistem itu yang lebih penting. Dan kemampuan itu semua orang punya sebenarnya, ya. Ya, kemampuan ini biasanya disebut sebagai kemampuan melogika, gitu ya. Jadi kemampuan berlogika, kemampuan melogikakan bagaimana sistem itu berjalan. Nah, asal orang itu mempunyai calon mahasiswa kita gitu ya, yang mau masuk di Teknik Industri UI itu mempunyai semangat untuk kemudian meningkatkan logikanya, gitu kan? Maka dia bisa masuk ke situ. Ya, walaupun mungkin awalnya adalah dari jurusan sosial, gitu kan? Tapi kalau kemudian dia itu mempunyai semangat ya untuk meningkatkan logikanya. Saya kira kita juga bisa melihat banyak sekali ya kisah-kisah seperti ini. Beberapa teman saya yang dulu ketika saya kuliah itu mereka ahli di bidang IT, ternyata background-nya semuanya sosial gitu. Artinya memang yang penting adalah kemampuan logikanya itu, gitu. Lalu apa sih Pak yang membedakan teknik industri di UII dengan di universitas lain atau kampus lain Pak? Nah itu, jadi gini. Teknik industri, ya saya kira banyak universitas di Indonesia yang punya, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kita mempunyai keunikan, ya sehingga bagi calon-calon mahasiswa kita itu, kalau pengen mempunyai lulusan yang mempunyai sifat yang seperti yang kita sudah set, ya di sinilah tempatnya gitu ya. Nah, kita coba formulasikan bahwa lulusan kita itu jelas ya, karena kita di Universitas Islam Indonesia, maka yang pertama adalah akhlakul karimah. Mereka ketika lulus dari UI harus mempunyai akhlak yang baik, gitu kan. Nah, akhlak yang baik ini kalau bahasa profesionalnya adalah etika profesi, gitu ya. Jadi mereka mempunyai etika berprofesi yang baik, jujur, amanah, dan seterusnya ya, dengan berbagai macam definisi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi dia berbicara mengenai sistem, ya, ketika dia bicara sistem, tentu saja harus ada suatu semangat bagaimana dia itu menemukan suatu kondisi yang lebih baik. Jadi di teknik industri itu ada jargon begini, ya, tidak ada sistem yang paling baik, tapi selalu ada sistem yang lebih baik, ya gitu kan. Nah sehingga ketika dia bekerja di dalam suatu sistem yang sudah nyaman pun, maka ketika dia itu sudah belajar teknik industri, dia akan merasa pasti ada nih yang lebih baik lagi, gitu kan. Nah, sehingga ketika dia merasa pasti ada yang lebih baik lagi, maka dia akan berusaha untuk menganalisis nih, apa masalah di situ. Walaupun sudah nyaman, pasti ada yang bisa diimprove lagi. Nah, ketika dia bisa menemukan apa masalahnya, tentu saja kemampuan berikutnya yang perlu dia punya adalah problem solver, gitu kan. Dia menjadi seorang problem solver atau dia punya kemampuan problem solving, gitu. Nah, berikutnya, karena kemudian kalau kita bicara sistem itu kan selalu berkembang ya. Dulu masyarakat atau mungkin manusia zaman dulu itu dari tidak ada alat menjadi alat, gitu kan. Kemudian ketika mereka sudah hidup dengan menggunakan alat, mereka berkembang biak semakin banyak, mereka memerlukan suatu mesin yang bisa membuat alat itu semakin banyak, kan gitu. Nah, ketika manusia sudah mulai banyak, sudah mulai bisa berpikir, gitu kan, maka mereka berpikir bagaimana membuat sistem yang bisa bekerja sendiri, sehingga dia bisa memikirkan yang lainnya lagi, berkembang lagi, kan gitu. Nah, sampai sekarang kita juga mengenal revolusi industri yang sekarang ini kan. Nah, ini berarti kita perlu inovasi, gitu. Jadi, kalau mahasiswa yang dipelajari teknik industri UI, tentu saja mereka juga kita bekali, gitu ya, bagaimana mampu menginovasi sistem yang ada sekarang, bagaimana mampu menginovasi tools-tools yang mereka telah pelajari sehingga mereka bisa gunakan untuk mengimprove tadi itu sistem yang dianalisis.
Jadi ada 3 yang paling tidak yang kita coba highlight. Yang pertama adalah apa tadi? Akhlakul karimah. Dan yang kedua adalah problem solving atau dia menjadi seorang problem solver. Dan yang ketiga adalah inovasi. Iya, gitu. Oke Pak, tadi yang Bapak bilang itu kan kemampuan khas dari seorang teknik industri itu kan ada di dia mempelajari sebuah sistem gitu ya Pak ya. Ya. Nah sistem itu kan setahu saya terintegrasi untuk menjadi sebuah sistem yang baik. Nah dari situ apakah apa aja sih Pak prospek kerja di teknik industri itu? Iya. Jadi yang pertama saya coba menjawab, tadi ada pertanyaan secara implisit ya, bahwa sistem harus terintegrasi. Betul, ya. Jadi kalau kita bicara teknik industri, maka kita bicara desain yang pertama, kemudian yang kedua adalah improvement, dan yang ketiga adalah installation. Ada 3 itu ya. Nah, apa yang kita desain, apa yang kita improve, apa yang kita install, tentu saja kita tidak bisa berpikir parsial. Harus sistem secara global. Berarti kalau begitu, kalau kita bicara teknik industri, maka komponen yang perlu kita integrasikan itu adalah semua yang terlibat di dalam suatu sistem gitu. Misal nih, kita sekarang ini sedang bincang-bincang santai Mas ya. Nah, tidak bisa kemudian kita hanya berbicara supaya nyaman, maka mejanya harus bersih. Terus bagaimana kalau temperaturnya nggak nyaman? Gitu. Tidak bisa kemudian kita hanya bicara mejanya bersih, temperatur nyaman, terus bagaimana kalau kameranya tidak bagus? Hasilnya juga tidak bagus, kan gitu ya. Semua sudah bagus, terus bagaimana kalau yang ngomong ini ya, gitu kan. Yang ngomong juga kemudian tidak diperhatikan, tentu saja juga menghasilkan suatu acara yang tidak menarik dan seterusnya. Artinya sistem yang sekecil ini pun, ya kan, kita harus berbicara sistem secara terintegrasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa tadi pertanyaannya? Lupa saya. Ini Pak, prospek kerja apa? Prospek kerja, ya oke. Kembali ke tadi di awal tadi kita sudah menjelaskan ya. Jadi bisa tidak kita mengidentifikasi di sekitar kita itu yang bukan sistem. Kalau kemudian semuanya bisa kita identifikasi sebagai sistem, maka disitulah kita bisa bekerja. Artinya kalau kita coba melihat, ya kita coba konfirmasi dengan lulusan-lulusan kita, mereka bekerja di semua bidang. Ada gitu ya. Jadi ada yang entrepreneur, banyak. Yang kemudian menjadi konsultan, ada. Dan banyak gitu. Yang kemudian bekerja di industri manufaktur. Nah ini, teknik industri biasanya diasosiasikan dengan sistem manufaktur, gitu kan? Kenapa? Karena sebenarnya bukan kita tuh hanya fokus di situ, tidak. Tapi sistem manufaktur itu adalah sistem yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari dengan lebih komplit, lebih nyata, gitu kan? Nah itu kita jadikan sebagai studi kasus. Nah, alumni kita yang bekerja di sistem manufaktur banyak sekali, dan yang bekerja di service juga banyak sekali, gitu. Nah, di pemerintahan ada juga, gitu kan, yang jadi bekerja di pemerintahan juga banyak, gitu. Artinya, ya selama itu adalah sistem, maka kita bisa bekerja di situ. Artinya di segala bidang, gitu. Saya tambahkan ya, gini. Jadi kalau tadi ya untuk mencapai akhlakul karimah, kemudian problem solving atau menjadi seorang problem solver dan juga inovatif tadi itu, ya apa yang kita sediakan di sini jelas ya. Karena kita mempunyai standar pendidikan teknik industri, ya jadi kurikulum kita juga sudah standar teknik industri yang ada di Indonesia. Satu yang pertama itu. Yang kedua kemudian untuk memastikan bahwa kita mencapai standar mutu internasional, ya, sekitar 2-3 tahun yang lalu kita juga sudah mendapatkan sertifikasi AUN-QA, ya, ASEAN University Network Quality Assurance gitu. Dan sekarang ini yang sedang kita usahakan adalah untuk mendapatkan akreditasi internasional yaitu dari IAB ya. Nah, sehingga kalau seperti itu maka kita bisa pastikan bahwa proses pendidikan kita itu sudah standar ya di comparable gitu ya dengan pendidikan yang ada di negara-negara manapun. Selain itu ya secara konten kita juga karena kita di Teknik Industri UI ini melihat bahwa sekarang ini kita hidup di era digital, di era informasi gitu kan. Maka kita juga lengkapi lab-lab kita mengarah ke sana. Ini kita sekarang sedang ada di lab ERP ya. Nah ini Enterprise Resource Planning gitu. Nah ini adalah suatu sistem terintegrasi untuk memanage suatu sistem industri atau suatu enterprise gitu kan. Nah ini lab yang kita sediakan untuk mahasiswa kita untuk belajar mengenai Enterprise Resource Planning. Selain itu di lab-lab kita yang lainnya juga kita sudah setting bahwa mahasiswa itu harus melek gitu ya dengan teknologi informasi, melek dengan big data, melek dengan data analytics dan seterusnya. Nah ini kita sediakan di lab-lab kita, dan lab-lab kita ini juga sudah siap gitu ya, kita gunakan untuk melakukan penelitian untuk mahasiswa di level S2 maupun nanti di S3.
Nah, sehingga sudah komplit yang kita sediakan untuk belajar mahasiswa kita. Oke Pak, selanjutnya saya mau nanya nih Pak, ketika mahasiswa masuk di jurusan teknik industri ini, apa aja sih Pak program-program yang menarik untuk diikuti di jurusan teknik industri? Oke, banyak sekali ya. Jadi gini, misalnya kalau ada anak yang kemudian belajar S1 gitu ya, kita juga tawarkan bahwa kita punya program yang dinamakan dengan Fast Track. Apa itu Fast Track? Fast Track itu adalah mereka bisa mengambil S2 nanti ketika hampir lulus dari S1. Nah, dengan program Fast Track ini mereka bisa menghemat waktu studi 1,5 hingga 2 tahun. Bisa kita bayangkan ya, Iya. berarti kalau biasanya orang itu sekolah S1 plus S2, S1 katakanlah 4 tahun, S2 katakanlah 2 tahun gitu kan, maka 6 tahun baru dapat gelar S2 gitu. Dengan Fast Track ini mereka antara 4,5 sampai 5 tahun bisa mendapatkan gelar S2 sekaligus. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika dia belajar S1, ini kita juga sudah mengarahkan. Ya, jadi kita sudah arahkan mereka bisa memilih di konsentrasi di mana saja, gitu. Yang pertama adalah ketika mereka memilih berkonsentrasi mengenai sistem manufaktur. Oke, kita sediakan ya, kita punya konsentrasi yang dinamakan dengan Production System Engineering, rekayasa sistem produksi. Ada juga yang kemudian tertariknya itu bicara ergonomi. Apa itu ergonomi? Ergonomi itu sistem kerja. Jadi ketika mereka itu pengen lebih fokus memperbaiki sistem kerja yang ada di dalam suatu perusahaan, kita juga sediakan ya konsentrasi di ergonomi. Ada juga yang fokusnya itu ke sistem manajemen. Wah, mereka lebih suka ke yang soft gitu kan. Maka kita sediakan juga sistem manajemen. Ada juga yang fokusnya itu, ada beberapa mahasiswa kita itu yang fokus atau suka sekali dengan yang analitis gitu. Membuat model matematika gitu kan, menggunakan software untuk menyelesaikan model itu dan seterusnya. Kita juga fasilitasi, kita juga punya konsentrasi yang dinamakan dengan operational science gitu. Nah, sehingga ini yang kita tawarkan. Selain itu, ya, kita juga sadari bahwa kita ini punya kurikulum yang dinamakan dengan kurikulum merdeka ya dari Mas Menteri itu kan. Nah, itu kita juga fasilitasi bahwa belajar tidak semuanya harus di kampus. Mereka juga kita fasilitasi bisa belajar di kampus manapun di Indonesia yang sudah mulai membuka kerjasama dengan kita. Dan yang kedua, kita juga fasilitasi mereka untuk bisa belajar di industri. Nah, sehingga kita juga punya rekanan-rekanan industri untuk mereka magang, gitu kan. Dan bahkan kalau mereka mau berkontribusi ke desanya sana, boleh, silahkan berkontribusi ke desanya sana dalam bentuk pengabdian masyarakat, bisa mengajar anak-anak di sana, gitu kan. Itu juga kita anggap sebagai proses belajar. Belajar bisa dimanapun. Demikian. Oh, menarik banget ya Pak ya, terkait program Fast Track tadi yang bisa menghemat 1,5 sampai 2 tahun untuk meraih gelar S1 sekaligus S2. Ya. Lalu ada konsentrasi industri itu ada 4 ya Pak tadi ya, Ya. ada human factor atau ergonomi, operational science, manajemen industri, terus sama sistem engineering. production system engineering tadi. Ada nggak sih Pak kayak mungkin student exchange gitu yang mungkin universitas luar negeri yang bekerja sama dengan UII gitu Pak? Ya, kita juga punya kerjasama dengan universitas di luar negeri ya. Jadi ada 2 bentuknya. Yang pertama adalah credit transfer. Jadi mereka belajar di sana 1 semester, kemudian hasil belajarnya itu bisa kita convert menjadi nilai di sini. Itu dinamakan dengan credit transfer. Tapi ada juga yang mereka belajar di sana lebih dari 1 tahun, mendapatkan degree di sana, mendapatkan gelar di sana gitu. Nah, sehingga ketika mereka lulus, ya itu mereka bisa mendapatkan 2 gelar dari kita dan juga dari sana. Begitu juga dengan S2 kita. S2 kita juga ada double degree dengan Taiwan, dengan NTUST ya. Nah, sehingga ketika proses belajarnya nanti adalah anak-anak kita akan belajar di sini selama setahun, kemudian akan belajar di NTUST selama setahun, gitu kan. Nah, setelah lulus dari sana, mereka mendapatkan langsung degree 2. Ya, degree MTI dan degree MBA dari sana, gitu. Itu selain itu, ya. Terus bagaimana bagi anak-anak yang pengen mendapatkan wawasan internasional tapi nggak mau kemana-mana? Nah, gitu kan. Pengen mendapatkan wawasan internasional tapi nggak mau kemana-mana karena mungkin ya tidak ada waktu atau mungkin terbatas secara finansial dan seterusnya gitu kan. Kita juga fasilitasi ya bahwa kita punya program internasional
Dan seringkali, dan juga di program reguler pun beberapa kali ya, kita datangkan profesor dari luar negeri untuk mengajar di tempat kita. Nah, ini kita namakan sebagai globalization at home, gitu. Jadi mereka bisa mengglobal, gitu kan, tapi at home, di rumah saja, gitu. Nah, ini yang kita tawarkan pada mereka. Berarti ada international program di jurusan teknik industri sendiri itu juga ya Pak? Ya, ada di level S1. Kalau di TI UII sendiri Pak, ada nggak sih program yang untuk meningkatkan kemampuan soft skill atau bagaimana dari mahasiswa? Nah, itu. Jadi, seringkali kita diskusi dengan alumni, ya, itu mereka komentarnya sama, gitu. Saya ketemu beberapa alumni di tempat yang berbeda-beda, komentarnya sama. Anak-anak lulusan S1 itu biasanya S1 ya, jadi secara umum gitu ya. Itu biasanya kalau dikasih masalah, mereka bisa menyelesaikan, gitu. Tapi kalau dibiarkan, mereka tidak pernah merasa ada masalah, gitu. Nah, ketika kemudian kita menyadari hal itu, maka kita perlu memberikan mahasiswa kita itu bekal apa yang dinamakan dengan critical thinking. Mereka bisa berpikir secara kritis, sehingga bisa menemukan tadi itu. Walaupun dia itu sudah bekerja di tempat yang nyaman, mereka sangat yakin masih ada sesuatu yang bisa diimprove dari sana. Nah, sehingga mereka bisa menemukan masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka sudah bisa menemukan masalah itu, tentu saja kalau kita kembali ke definisi teknik industri adalah sistem yang integral tadi itu, maka dia harus bisa berkomunikasi kepada pihak manapun yang terkait, gitu kan? Karena ketika dia mau mengimprove sistem yang ada di dalam sekitar dia pun, dia harus bisa melibatkan semua bidang, semua pihak kan gitu kan? Maka perlu bisa komunikasi ke semua pihak itu. Kemampuan komunikasi ini juga kemudian menjadi perhatian kita. Nah, sehingga di kita, ya di Teknik Industri UII, kita juga punya program yang dinamakan dengan S3D. Apa itu? Student Soft Skill Development. Gitu kan? Jadi kita punya program untuk mendevelop ya soft skill yang dipunyai oleh mahasiswa, sehingga mereka bisa tadi itu mempunyai kemampuan berpikir kritis dan mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi luas ya. Nah, gitu kan. Komunikasi bisa menggunakan tulisan, gitu kan? Bisa menggunakan verbal, gitu kan, atau bisa dalam bentuk presentasi. Ini semuanya kita improve, gitu. Wah, banyak banget nih Pak yang udah kita dapetin hari ini. Berarti nggak rugi ya Pak ya kalau kita memilih teknik industri sebagai jembatan kita untuk ke masa depan kita nanti. Nah, untuk teman-teman semua yang tertarik sama teknik industri, bisa banget kunjungi website kita di industrial.uii.ac.id, di Twitter dan Instagram Industri UII, dan juga di YouTube Teknik Industri UII. Terima kasih untuk Pak Ridwan Andi atas waktunya dan pengetahuannya dari Teknik Industri UII. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di podcast Teknik Industri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.